Anda pernah merasakan bahwa kecemasan dan depresi menjebak Anda dalam badai tanpa akhir di mana setiap pikiran negatif tampak seperti petir yang menjatuhkan Anda berulang kali? Anda tidak sendirian. Tapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa para filsuf Stoik kuno yang hidup di masa tantangan dan kesulitan sudah mengetahui solusi yang kuat untuk menemukan ketenangan di tengah kekacauan? Hari ini saya akan membawa Anda dalam perjalanan mendalam menuju Stoicisme, sebuah filosofi yang telah terbukti menjadi mercusuar harapan bagi mereka yang berusaha mengatasi kecemasan dan depresi. Bersiaplah, karena 9 solusi Stoik ini memiliki kekuatan untuk mengubah cara Anda melihat hidup dan mengajarkan Anda untuk menghadapi badai apapun dengan ketenangan dan kekuatan. Sebelum memulai dengan ajaran yang kuat ini, saya ingin Anda menulis di kolom komentar frasa, "Hari ini dimulainya versi baru saya seorang Stoik." Ini akan menjadi tanda komitmen Anda untuk mengubah hidup Anda dan menghadapi kecemasan serta depresi dengan kekuatan seorang Stoik sejati. Mari kita bersama dalam perjalanan ini. Nomor 1, pelajari untuk menerima yang tak terduga. Menerima yang tak terduga adalah prinsip dasar Stoik, sebuah filosofi yang mengajak kita untuk berhenti melawan liku-liku yang dihadapi hidup. Penolakan hanya mengarah pada penderitaan dan frustrasi, sementara penerimaan membuka jalan menuju kedamaian batin. Hidup tidak dapat diprediksi, dan berpura-pura mengontrol segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita adalah ilusi. Sebaliknya, kita dapat belajar untuk mengalir dengan peristiwa, beradaptasi dengan mereka, dan memahami bahwa kekuatan sejati kita terletak pada bagaimana kita memilih untuk merespons situasi ini. Filsuf Stoik Epictetus biasa menggunakan metafora anjing yang terikat pada kereta untuk menggambarkan konsep ini. Bayangkan seekor anjing yang terikat pada kereta yang bergerak. Jika anjing itu memilih untuk melawan dan berjuang melawan arah kereta, ia akan berakhir menderita, kehabisan tenaga, dan melukai dirinya sendiri. Namun, jika anjing itu menerima gerakan kereta dan berjalan selaras dengannya, pengalamannya akan jauh lebih mudah. Kita sebagai manusia adalah anjing itu, dan peristiwa tak terduga dalam hidup adalah kereta. Melawan kenyataan dengan berpegang pada harapan kita tentang bagaimana seharusnya segala sesuatunya hanya akan meningkatkan penderitaan kita. Namun, dengan menerima apa yang tidak dapat kita kendalikan dan beradaptasi, kita mulai mengalami kebebasan dan kedamaian yang sejati. Menerima yang tak terduga tidak berarti menyerah atau menyerah. Itu lebih merupakan sikap yang mengakui sifat dunia yang tidak dapat diprediksi. Hidup tidak terikat untuk memenuhi harapan kita. Dan ini adalah sesuatu yang dipahami dengan mendalam oleh Stoik. Filosofi ini mengajarkan kita untuk mempersiapkan pikiran kita untuk segala kemungkinan, mengetahui bahwa apa yang terjadi tidak baik atau buruk dengan sendirinya, tetapi hanya bagian dari alam. Oleh karena itu, interpretasi kita terhadap peristiwa yang menentukan bagaimana mereka mempengaruhi kita. Ketidakpastian adalah sebuah konstanta, dan kekuatan sejati terletak pada kemampuan kita untuk beradaptasi, bukan berusaha mengendalikannya. Ketika kita menerima yang tak terduga, kita menemukan cara untuk mengurangi kecemasan dan stres yang datang dengan ketidakpastian. Alih-alih khawatir tentang apa yang mungkin terjadi atau tentang apa yang telah terjadi, kita fokus pada apa yang dapat kita lakukan di saat ini. Inilah esensi Stoik, hidup di sini dan sekarang, menerima bahwa perubahan itu tak terhindarkan, dan bahwa setiap situasi, betapa sulitnya sekalipun, membawa kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Contoh bagaimana seorang Stoik akan menerapkan pelajaran ini dalam kehidupan nyata adalah menghadapi kehilangan yang tak terduga, baik itu kehilangan pekerjaan, hubungan, atau bahkan kesehatan. Sementara orang-orang cenderung terjebak dalam kepahitan, kesedihan, atau kemarahan, seorang Stoik melihat situasi ini sebagai pengingat akan sifat hidup yang tidak dapat diprediksi. Alih-alih melawan atau mengeluh, Stoik fokus pada apa yang dapat mereka kendalikan, sikap dan tindakan mereka. Mereka bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bagaimana saya dapat menggunakan tantangan ini untuk tumbuh dan memperkuat diri? Menerima yang tak terduga juga berarti membebaskan diri dari kebutuhan konstan akan persetujuan atau kesuksesan eksternal. Ketika kita terlalu terikat pada hasil tertentu, kita berisiko menderita ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai harapan. Stoik mengajak kita untuk fokus pada tindakan dan nilai-nilai kita, membiarkan hasil mengikuti jalannya yang alami.
Dengan melakukan ini, kita menjadi lebih tangguh dan kurang rentan terhadap fluktuasi nasib. Terakhir, menerima yang tak terduga memberi kita kemampuan untuk menemukan ketenangan di tengah kekacauan. Alih-alih membiarkan diri kita terseret oleh emosi negatif yang muncul ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginan, kita dapat mengamati perasaan ini dengan tenang, menerimanya, dan kemudian melepaskannya. Proses penerimaan ini memungkinkan kita untuk menjaga kejernihan mental dan kekuatan emosional, bahkan dalam situasi yang paling menantang. Melalui penerimaan yang tak terduga, Stoik mengajarkan kita bahwa hidup tidak selalu akan mudah atau adil, tetapi kita dapat memilih bagaimana kita menghadapinya. Setiap hari adalah kesempatan untuk mempraktikkan filosofi ini dan mengingat bahwa, meskipun kita tidak selalu dapat mengontrol apa yang terjadi, kita selalu dapat mengontrol bagaimana kita merespons. Nomor 2, pelajari untuk melepaskan. Melepaskan adalah salah satu prinsip paling kuat dari Stoik dan sekaligus salah satu yang paling sulit untuk diterapkan. Seringkali kita menemukan diri kita terjebak dalam situasi, orang, atau hal-hal yang tidak lagi memiliki tempat positif dalam hidup kita. Kita terikat pada masa lalu, pada harapan yang tidak terpenuhi, pada kepahitan dan frustrasi, percaya bahwa dengan melakukannya kita sedang menjalankan semacam kontrol. Namun kenyataannya adalah bahwa keterikatan ini hanya menimbulkan penderitaan dan menghalangi kita untuk maju. Marcus Aurelius, salah satu tokoh besar Stoik, mengingatkan kita bahwa sangat sedikit yang diperlukan untuk menjalani hidup yang bahagia. Kutipan ini mengajak kita untuk merenungkan berapa banyak hal yang tidak perlu kita bawa secara emosional dan bagaimana beban ini menjauhkan kita dari kebahagiaan sejati. Melepaskan bukanlah tindakan kelemahan, melainkan tindakan kekuatan. Ini adalah pengakuan bahwa tidak semuanya berada di bawah kendali kita, dan bahwa dengan membebaskan diri dari apa yang tidak lagi berguna bagi kita, kita menciptakan ruang untuk apa yang benar-benar penting. Untuk belajar melepaskan, pertama-tama kita harus mengidentifikasi apa yang perlu kita lepaskan. Ini bisa berupa hubungan yang beracun, pekerjaan yang tidak lagi memuaskan, keyakinan yang membatasi, atau bahkan versi lama dari diri kita sendiri. Melakukan inventaris yang jujur tentang hal-hal yang kita bawa secara emosional memungkinkan kita untuk melihat dengan jelas area di mana keterikatan telah menjadi beban. Proses identifikasi ini adalah langkah pertama menuju kebebasan emosional. Konsep ketidakmelekatan adalah hal yang penting dalam Stoik dan sangat terkait dengan rasa syukur. Ketika kita mempraktikkan ketidakmelekatan, itu tidak berarti kita berhenti menghargai hal-hal atau orang-orang, tetapi kita belajar untuk menghargai mereka tanpa bergantung pada mereka untuk kebahagiaan kita. Kita mengubah fokus dari kehilangan menjadi penghargaan, berterima kasih atas apa yang telah kita alami dan memahami bahwa semuanya bersifat sementara. Alih-alih berpegang pada apa yang telah berlalu, kita dapat menghargai apa yang ada dan membuka diri untuk pengalaman baru. Rasa syukur adalah alat yang kuat yang membantu kita melepaskan dengan lebih mudah. Dengan memusatkan perhatian pada hal-hal yang benar-benar memperkaya hidup kita, kita mulai memahami bahwa banyak dari beban yang kita bawa tidak sepenting yang kita kira. Mempraktikkan rasa syukur tidak hanya membebaskan kita dari keterikatan, tetapi juga mengubah perspektif kita, memungkinkan kita untuk melihat dunia dengan mata yang lebih optimis dan tenang. Menetapkan tujuan baru adalah hal yang mendasar ketika kita memutuskan untuk melepaskan sesuatu. Setiap kali kita melepaskan beban, sebuah kekosongan tercipta, dan jika kita tidak mengisinya dengan sesuatu yang positif, kita berisiko kembali terjebak pada apa yang telah kita tinggalkan. Tujuan memberikan kita rasa tujuan dan arah, membantu kita fokus pada apa yang benar-benar ingin kita capai. Dengan mengalihkan energi kita ke arah tujuan-tujuan ini, proses melepaskan menjadi kurang menyakitkan dan lebih membebaskan. Contoh jelas tentang bagaimana seorang Stoik menerapkan prinsip ini adalah ketika mereka menghadapi kehilangan pribadi, seperti kematian orang yang tercinta. Alih-alih melawan kenyataan atau terjebak dalam siklus rasa sakit yang tak berujung, seorang Stoik akan menemukan penghiburan dalam fakta bahwa hidup ini fana dan bahwa kita semua ditakdirkan untuk melanjutkan jalan kita. Alih-alih fokus pada kesedihan kehilangan, mereka akan menemukan rasa syukur untuk momen-momen yang telah dibagikan, dan akan berfokus pada menghormati kenangan orang tersebut melalui tindakan dan keputusan mereka. Melepaskan adalah tindakan mencintai diri sendiri, hadiah yang kita berikan kepada diri kita sendiri untuk membebaskan ruang dan energi. Ini adalah pengingat konstan bahwa hidup selalu berubah,
dan bahwa terikat pada masa lalu hanya akan menghalangi kita untuk menikmati masa kini dan merangkul masa depan. Stoik mengajarkan kita bahwa melepaskan bukanlah melupakan, tetapi belajar untuk menghargai apa yang telah ada dan melanjutkan dengan keberanian dan ketenangan. Nomor 3, praktikkan perawatan diri. Perawatan diri adalah pilar fundamental dalam Stoik, aspek yang sering terabaikan dalam kehidupan sehari-hari kita, tetapi sangat penting untuk mempertahankan kedamaian dan kekuatan batin di dunia yang terus-menerus meminta kita untuk memberikan lebih, mencapai lebih, dan menjadi lebih. Mudah untuk melupakan bahwa kekuatan sejati dibangun dari dalam, merawat baik tubuh maupun pikiran kita. Seneca, salah satu guru besar Stoik, mengungkapkan ini dengan sempurna ketika dia mengatakan, "Rawat tubuhmu seolah kamu akan hidup selamanya. Rawat jiwamu seolah kamu akan mati besok." Kutipan ini merangkum ide bahwa perawatan diri adalah tindakan keseimbangan dan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Mempraktikkan perawatan diri secara efektif sangat penting untuk menetapkan rutinitas seimbang yang memungkinkan kita untuk mengisi ulang dan memberi nutrisi pada diri kita sendiri. Tidur yang baik adalah salah satu pilar terpenting. Istirahat yang cukup bukanlah kemewahan, tetapi kebutuhan agar tubuh dan pikiran kita berfungsi dengan baik. Ketika kita tidur dengan baik, kita memungkinkan tubuh kita untuk pulih dan pikiran kita untuk jernih, mempersiapkan kita untuk menghadapi tantangan sehari-hari dengan lebih banyak energi dan ketenangan. Di masa lalu, para Stoik memahami pentingnya istirahat yang baik, karena mereka tahu bahwa kejernihan mental dan kekuatan emosional sangat bergantung pada bagaimana mereka merawat tubuh mereka. Nutrisi adalah aspek fundamental lain dari perawatan diri. Stoik mempromosikan moderasi dan keseimbangan, dan ini juga tercermin dalam cara kita memberi makan tubuh kita. Dengan memilih makanan yang memberi nutrisi dan memperkuat, alih-alih mengonsumsi secara berlebihan atau mencari penghiburan dalam makanan, kita menunjukkan rasa hormat dan syukur terhadap tubuh kita. Makan dengan sadar, menikmati setiap suapan, dan menghargai manfaat yang diberikan untuk kesehatan kita adalah cara untuk menghormati kehidupan yang telah diberikan kepada kita. Aktivitas fisik juga sangat penting untuk mempraktikkan perawatan diri. Ini bukan tentang mencapai ideal kecantikan atau memenuhi harapan orang lain, tetapi tentang menjaga tubuh kita tetap bergerak, memperkuatnya, dan merawatnya seperti kuil yang seharusnya. Latihan teratur tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik kita, tetapi juga memiliki dampak positif pada kesejahteraan mental dan emosional kita, membantu kita melepaskan stres dan ketegangan yang terakumulasi. Menetapkan batasan yang sehat adalah komponen kunci lain dari perawatan diri. Dalam dunia yang terus-menerus meminta perhatian dan energi kita, belajar untuk mengatakan tidak adalah tindakan keberanian dan cinta diri. Batasan memungkinkan kita untuk melindungi ruang pribadi kita dan memastikan bahwa kita tidak menguras energi kita pada aktivitas atau orang-orang yang tidak berkontribusi pada kesejahteraan kita. Dengan menetapkan batasan, kita menegaskan bahwa waktu dan energi kita berharga dan layak diinvestasikan dalam apa yang benar-benar memberi kita nutrisi dan kekuatan. Mencari dukungan juga merupakan cara untuk merawat diri kita sendiri. Stoik tidak mempromosikan isolasi atau kemandirian yang ekstrem. Sebaliknya, mereka mengakui bahwa kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan koneksi dan dukungan dari orang lain. Dikelilingi oleh orang-orang yang menginspirasi, mendukung, dan memahami kita adalah penting untuk menjaga kita tetap teguh di jalur kita. Ini bukan tentang bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan kita, tetapi tentang mengakui bahwa kebersamaan dan dukungan timbal balik adalah bagian integral dari pengalaman manusia. Akhirnya, belas kasihan terhadap diri sendiri adalah salah satu aspek terpenting dari perawatan diri. Seringkali, kita menjadi kritikus terburuk bagi diri kita sendiri, menuntut yang terbaik dari diri kita. Stoik mengajarkan kita untuk bersikap penuh kasih terhadap diri kita sendiri, mengakui bahwa kita adalah manusia dan bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pertumbuhan. Memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan dan pengertian yang sama seperti yang akan Anda tawarkan kepada seorang teman di saat-saat kesulitan adalah tindakan cinta yang memperkuat semangat kita dan memungkinkan kita untuk maju dengan lebih percaya diri. Seorang Stoik yang mempraktikkan perawatan diri adalah seseorang yang ketika menghadapi tantangan, mengakui kebutuhan untuk beristirahat sebelum melanjutkan. Misalnya, jika mereka menghadapi proyek yang sulit, alih-alih memaksakan diri hingga kelelahan,
Mereka akan meluangkan waktu untuk beristirahat, memberi makan dengan baik, dan merenungkan. Dengan melakukan itu, mereka tidak hanya mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk tantangan, tetapi juga menunjukkan rasa hormat dan cinta terhadap diri mereka sendiri. Memahami bahwa merawat kesejahteraan mereka adalah kunci untuk menjalani hidup yang penuh dan seimbang. Oleh karena itu, perawatan diri bukanlah tindakan egois, tetapi cara untuk menghormati hidup dan potensi yang kita miliki di dalam diri kita. Stoik mengajak kita untuk melihat perawatan diri sebagai komitmen harian terhadap diri kita sendiri. Sebuah praktik yang memungkinkan kita untuk harmonis dengan tubuh dan pikiran kita, dan menghadapi hidup dengan ketenangan dan kekuatan. Nomor 4, kembangkan pola pikir kelimpahan. Mengembangkan pola pikir kelimpahan adalah salah satu hadiah terbesar yang dapat kita berikan kepada diri kita sendiri, dan merupakan prinsip yang tertanam dalam Stoik. Seringkali, kita terjebak dalam pola pikir kekurangan, percaya bahwa apa yang kita miliki tidak pernah cukup, entah itu uang, cinta, pengakuan, atau kebahagiaan. Kita fokus pada apa yang kurang, pada apa yang belum kita capai, dan ini membawa kita ke dalam keadaan ketidakpuasan dan kecemasan yang konstan. Namun, dengan mengubah fokus kita dari kekurangan ke kelimpahan, kita mulai melihat dunia dengan perspektif yang sepenuhnya baru, yang memungkinkan kita menghargai dan menghargai kekayaan yang sudah kita miliki. Kunci pertama untuk mengembangkan pola pikir kelimpahan adalah belajar untuk menghargai apa yang sudah kita miliki. Seringkali kita menganggap remeh hal-hal terpenting dalam hidup kita. Kesehatan, cinta keluarga kita, persahabatan, keindahan alam, kesempatan untuk belajar dan tumbuh setiap hari. Stoik mengajak kita untuk merenungkan berkat-berkat ini dan merasakan rasa syukur atasnya. Rasa syukur adalah pintu yang membuka kita menuju kelimpahan, karena membuat kita sadar akan apa yang sudah berharga dalam hidup kita. Ketika kita fokus pada apa yang kita miliki, bukan pada apa yang kurang, persepsi kita berubah, dan kita mulai melihat hidup sebagai hadiah yang penuh kemungkinan dan kekayaan. Kedermawanan adalah aspek fundamental lain dari pola pikir kelimpahan. Ketika kita membagikan apa yang kita miliki, baik itu waktu, pengetahuan, sumber daya, atau cinta, kita memperkuat gagasan bahwa ada cukup untuk semua orang. Tindakan memberi, bukannya mengurangi apa yang kita miliki, sebenarnya memperluas pengalaman kelimpahan kita. Kita terhubung dengan orang lain dengan cara yang lebih mendalam dan bermakna. Dan ini membuat kita merasa lebih kaya dalam arti yang paling autentik. Kedermawanan mengajarkan kita bahwa kelimpahan bukanlah sesuatu yang diukur oleh apa yang kita miliki, tetapi oleh apa yang kita bersedia untuk dibagikan. Penting untuk diingat bahwa kelimpahan tidak terbatas pada hal-hal material. Stoik mengingatkan kita bahwa kekayaan sejati terletak pada pikiran kita, pada kualitas hubungan kita, dan pada pengalaman yang kita jalani. Memiliki pola pikir kelimpahan berarti mengakui bahwa selalu ada sesuatu yang dapat kita pelajari, cara baru untuk tumbuh, dan banyak peluang untuk memperkaya hidup kita dan hidup orang lain. Pengalaman yang kita kumpulkan, pelajaran yang kita pelajari, dan koneksi yang kita bangun adalah harta yang tidak dapat dibeli dengan uang. Mengembangkan pola pikir kelimpahan juga berarti membebaskan diri dari perbandingan. Perbandingan adalah akar dari kekurangan, karena selalu akan ada seseorang yang memiliki lebih banyak atau yang telah mencapai lebih banyak daripada kita. Namun, ketika kita berhenti membandingkan diri dan fokus pada jalan kita sendiri, kita mulai melihat bahwa semua yang kita butuhkan untuk bahagia sudah ada di dalam diri kita. Stoik mengajarkan bahwa kekayaan sejati tidak tergantung pada faktor eksternal, tetapi pada sikap yang kita miliki terhadap hidup. Contoh bagaimana seorang Stoik menerapkan prinsip ini adalah dalam cara mereka menghadapi kehilangan finansial. Sementara banyak orang mungkin jatuh ke dalam keputusasaan dan ketakutan, Stoik akan memilih untuk melihat situasi sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Alih-alih meratapi apa yang telah hilang, mereka akan fokus pada pelajaran yang diberikan oleh pengalaman tersebut dan pada kemungkinan untuk membangun kembali dengan lebih bijaksana dan penuh perspektif. Selain itu, mereka akan menemukan cara untuk menjadi dermawan, membagikan waktu atau pengetahuan mereka kepada orang lain, mengingat bahwa nilai sejati mereka tidak terletak pada apa yang mereka miliki, tetapi pada siapa mereka dan bagaimana mereka memilih untuk menghadapi keadaan. Pola pikir kelimpahan memungkinkan kita untuk menjalani hidup yang lebih penuh dan memuaskan. Ini mengajarkan kita untuk bersyukur, memberi tanpa mengharapkan imbalan,
dan melihat kemungkinan tak terbatas yang ditawarkan hidup kepada kita. Dengan mengadopsi perspektif ini, kita berhenti merasa terbatas oleh apa yang tidak kita miliki dan mulai mengalami kekayaan sejati yang ada di setiap momen, dalam setiap interaksi, dan dalam setiap detail kecil di sekitar kita. Kelimpahan bukanlah tujuan, tetapi keadaan mental yang dapat kita pilih setiap saat. Stoik mendorong kita untuk membuka mata dan menyadari bahwa meskipun ada tantangan dan kesulitan, kita dikelilingi oleh peluang untuk tumbuh, mencintai, dan menjadi dermawan. Dan ketika kita merangkul prinsip ini, kita menemukan bahwa hidup jauh lebih kaya dan memuaskan daripada yang pernah kita bayangkan. Nomor 5, fokus pada pertumbuhan pribadi. Pertumbuhan pribadi adalah jalan yang tidak memiliki akhir, sebuah perjalanan konstan penemuan dan perbaikan. Stoik dengan kebijaksanaannya merangkum ini dengan sempurna. Selama kamu hidup, teruslah belajar untuk hidup. Frasa ini mengingatkan kita bahwa proses pertumbuhan tidak berhenti di titik tertentu. Ini bukan tujuan yang kita capai dan dapat beristirahat, tetapi perjalanan yang terus berlangsung sepanjang hidup kita. Stoik mendorong kita untuk melihat setiap hari sebagai kesempatan untuk belajar, memperbaiki diri, dan bergerak menuju versi terbaik dari diri kita sendiri. Salah satu langkah awal untuk fokus pada pertumbuhan pribadi adalah menetapkan tujuan yang jelas dan dapat dicapai. Ketika kita memiliki tujuan yang terdefinisi dengan baik, kita dapat merencanakan langkah-langkah konkret menuju pencapaiannya. Namun, penting untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan ini realistis dan sesuai dengan kenyataan kita, sehingga kemajuan terasa nyata dan tidak membebani kita. Melalui kemenangan kecil dan pencapaian, kita membangun kepercayaan diri yang diperlukan untuk melanjutkan. Stoik mengajarkan kita untuk membagi tantangan besar menjadi tugas-tugas yang dapat dikelola, merayakan setiap langkah yang kita ambil ke arah yang benar, dan mengakui bahwa kemajuan sekecil apapun selalu merupakan tanda pertumbuhan. Refleksi diri adalah alat yang kuat dalam perjalanan pertumbuhan pribadi. Meluangkan waktu untuk melihat ke dalam diri, mengevaluasi tindakan, pikiran, dan emosi kita memungkinkan kita untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengenali pola yang mungkin membatasi kita. Stoik menyarankan agar kita menghabiskan momen dalam sehari untuk menganalisis bagaimana kita merespons situasi, apa yang telah kita pelajari, dan bagaimana kita dapat memperbaiki diri. Dengan melakukan ini, kita mengembangkan kesadaran diri yang lebih besar dan membudayakan kemampuan untuk beradaptasi dan berkembang. Pembelajaran konstan adalah bagian kunci lainnya untuk pertumbuhan. Hidup selalu menghadirkan peluang untuk belajar, baik melalui membaca, pengamatan, atau pengalaman langsung. Stoik mendorong kita untuk keluar dari zona nyaman kita, mencari pengalaman dan tantangan baru yang memaksa kita untuk tumbuh dan memperluas pengetahuan kita. Dengan mengekspos diri kita pada yang tidak dikenal, kita memperoleh keterampilan dan perspektif baru yang memperkaya hidup kita dan mempersiapkan kita untuk menghadapi situasi apapun dengan lebih bijaksana dan percaya diri. Dikelilingi oleh orang-orang yang menginspirasi dan mengangkat adalah sama pentingnya dalam perjalanan ini. Orang-orang di sekitar kita memiliki dampak signifikan pada cara kita berpikir dan bertindak. Jika kita dikelilingi oleh individu-individu yang memotivasi kita, yang mendorong kita untuk menjadi lebih baik, dan yang mendukung kita di jalan kita, pertumbuhan kita akan jauh lebih cepat dan efektif. Stoik menekankan pentingnya komunitas dan hubungan positif, karena ini mencerminkan perkembangan kita sendiri. Dengan berbagi pengalaman dan pembelajaran kita dengan orang lain, kita tidak hanya tumbuh, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan mereka di sekitar kita. Merayakan pencapaian, sekecil apapun, adalah hal yang fundamental untuk menjaga motivasi. Seringkali, kita cenderung fokus pada apa yang masih kurang, melupakan seberapa jauh kita telah berkembang. Stoik mengajarkan kita untuk berhenti sejenak dan mengakui kemajuan kita, menikmati kemenangan, dan merasakan rasa syukur atas perjalanan yang telah kita lalui. Perayaan ini tidak hanya memberi kita energi untuk melanjutkan, tetapi juga memperkuat keyakinan kita akan kemampuan kita untuk tumbuh dan mengatasi tantangan. Contoh bagaimana seorang stoik menerapkan prinsip ini adalah proses belajar keterampilan baru. Alih-alih frustrasi dengan kesalahan atau kesulitan awal, stoik akan fokus pada setiap kemajuan kecil, setiap langkah yang mendekatkan mereka pada tujuan mereka. Mereka akan mempraktikkan refleksi diri untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan mencari bimbingan serta dukungan dari orang lain yang telah melewati jalan tersebut.
Di akhir setiap hari, mereka akan merayakan kemenangan kecil, mengetahui bahwa setiap usaha, sekecil apapun, adalah kontribusi pada pertumbuhan pribadi mereka. Fokus pada pertumbuhan pribadi memungkinkan kita untuk hidup dengan lebih penuh dan otentik. Ini mengingatkan kita bahwa hidup bukanlah tujuan tetap, tetapi perjalanan yang penuh dengan pembelajaran dan peluang untuk menjadi lebih baik. Stoik mengajak kita untuk merangkul perjalanan ini dengan antusiasme, belajar dari setiap pengalaman, dan melihat setiap hari sebagai kesempatan baru untuk tumbuh dan berevolusi. Ketika kita mengadopsi pola pikir ini, kita menemukan bahwa tidak ada batasan pada apa yang dapat kita capai. Dan bahwa pada akhirnya, kekayaan sejati terletak pada kemampuan kita untuk belajar dan tumbuh selamanya. Nomor 6. Hadapi kesulitan. Menghadapi kesulitan adalah salah satu prinsip paling dalam dari Stoik, dan melalui tantangan, kita menemukan siapa kita sebenarnya dan seberapa jauh kita dapat melangkah. Hidup pada dasarnya penuh dengan rintangan, ujian, dan momen-momen sulit. Namun, justru di saat-saat inilah kita memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatan kita dan mengembangkan karakter sejati kita. Para Stoik memahami bahwa kesulitan bukanlah sesuatu yang harus kita hindari, melainkan tanah subur di mana kebajikan kita dapat berkembang. Epictetus, salah satu filsuf Stoik besar, biasa berkata, "Kesulitan menunjukkan siapa sebenarnya seseorang." Oleh karena itu, ketika kesulitan datang, ingatlah bahwa Tuhan, seperti pelatih, telah mempertemukanmu dengan lawan yang tangguh untuk apa? Untuk menjadikanmu juara. Kutipan ini adalah pengingat yang kuat bahwa kesulitan bukanlah hukuman, melainkan tantangan yang memungkinkan kita untuk mempraktikkan dan memperkuat kebajikan Stoik seperti kesabaran, pengendalian diri, keberanian, dan kebijaksanaan. Dengan melihat masalah dari perspektif ini, kita berhenti takut dan mulai menerimanya sebagai peluang untuk tumbuh dan memperbaiki diri. Kesulitan memaksa kita untuk keluar dari zona nyaman, mempertanyakan keyakinan kita, dan mengembangkan ketahanan yang lebih besar. Setiap kali kita menghadapi tantangan dan berhasil mengatasinya, kita mendapatkan kepercayaan diri dalam kemampuan kita untuk menangani apa yang dihadapi hidup. Para Stoik mengajarkan bahwa pertumbuhan sejati terjadi di saat-saat kesulitan, bukan ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik. Di saat-saat sulit, kita dapat menguji filosofi kita, ketika kata-kata menjadi tindakan dan keyakinan kita diuji. Marcus Aurelius, tokoh Stoik lainnya, menulis dalam Meditasi, "Api yang menyala mengubah menjadi api apapun yang disentuhnya. Demikian pula, orang yang kuat mengubah setiap kesulitan yang dihadapinya menjadi kebajikan." Metafora ini menunjukkan bahwa seperti api yang mengubah apa yang disentuhnya, kita memiliki kemampuan untuk mengubah kesulitan kita menjadi peluang untuk mempraktikkan dan memperkuat kebajikan kita. Alih-alih membiarkan diri kita dikonsumsi oleh masalah, kita dapat menggunakannya untuk mengangkat diri kita dan tumbuh. Menghadapi kesulitan juga mengajarkan kita untuk mengembangkan kesabaran dan pengendalian diri. Ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana, mudah untuk terjebak dalam frustrasi, kemarahan, atau keputusasaan. Namun, Stoik mengingatkan kita bahwa kita tidak dapat mengontrol apa yang terjadi di sekitar kita. Kita hanya dapat mengontrol bagaimana kita merespons. Kesulitan adalah kesempatan untuk mempraktikkan ketenangan dan ketentraman, untuk tetap teguh dan berpusat bahkan di tengah badai. Setiap kali kita berhasil mempertahankan ketenangan di depan tantangan, kita menjadi lebih kuat dan lebih mampu menghadapi rintangan di masa depan dengan anggun dan martabat. Selain itu, kesulitan membantu kita mengembangkan empati dan belas kasihan. Ketika kita menghadapi perjuangan kita sendiri, kita menjadi lebih sadar akan perjuangan orang lain, belajar untuk lebih memahami dan menghargai pertempuran yang dihadapi setiap orang dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pemahaman ini memungkinkan kita untuk terhubung pada tingkat yang lebih dalam dengan orang-orang di sekitar kita, dan pada akhirnya menjadikan kita makhluk yang lebih manusiawi dan penuh kasih. Contoh bagaimana seorang Stoik menerapkan prinsip ini adalah ketika mereka menghadapi situasi kehilangan atau kegagalan. Alih-alih meratapi nasib buruk mereka atau terjebak dalam rasa kasihan diri, seorang Stoik akan melihat momen ini sebagai kesempatan untuk mempraktikkan ketahanan dan penerimaan. Mereka akan bertanya, apa yang dapat saya pelajari dari pengalaman ini? Bagaimana saya dapat menjadi orang yang lebih kuat dan lebih bijaksana melalui tantangan ini? Alih-alih membiarkan diri mereka terpuruk oleh kesulitan, mereka akan bangkit dengan tekad baru,
siap menghadapi apapun yang datang dengan pikiran yang jernih dan hati yang teguh. Pada akhirnya, kesulitan adalah guru yang tak ternilai. Ia menantang kita, membentuk kita, dan mendorong kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Stoik mengajak kita untuk tidak lari dari masalah, tetapi untuk menghadapinya dengan keberanian dan keteguhan, mengetahui bahwa setiap ujian adalah kesempatan untuk tumbuh, untuk memperkuat karakter kita, dan untuk mengembangkan kebajikan yang akan membawa kita menjalani kehidupan yang penuh dan bermakna. Karena justru di saat-saat paling gelaplah kita menemukan cahaya paling terang dalam diri kita, dan ketika stoik sejati dalam diri kita muncul, tak tergoyahkan dan siap menghadapi apapun yang dihadirkan hidup. Nomor 7. Melihat melampaui emosi kita. Melihat melampaui emosi kita adalah salah satu dasar paling kuat dari stoikisme. Dalam banyak kesempatan, emosi kita dapat mengaburkan pandangan kita, membuat kita bereaksi secara berlebihan, atau menginterpretasikan situasi dengan cara yang tidak mencerminkan kenyataan. Emosi, meskipun alami dan manusiawi, memiliki kemampuan untuk memutarbalikkan persepsi kita dan membawa kita pada kesimpulan yang tidak selalu akurat atau adil. Oleh karena itu, belajar melihat sesuatu secara objektif adalah hal yang esensial untuk hidup dengan ketenangan dan membuat keputusan yang benar-benar menguntungkan kesejahteraan kita. Stoikisme mengajak kita untuk mengadopsi sikap pengamat yang tidak memihak terhadap pengalaman kita. Ini tidak berarti kita harus mengabaikan atau menekan emosi kita, tetapi kita harus belajar mengenali mereka tanpa terbawa oleh mereka. Ketika kita mengalami situasi yang membangkitkan kemarahan, kesedihan, ketakutan, atau euforia, mudah bagi emosi kita untuk mengambil alih dan melebih-lebihkan kenyataan. Dengan mengambil langkah mundur dan fokus pada fakta, kita dapat mencegah emosi ini menjadi filter yang kita gunakan untuk menginterpretasikan dunia. Praktik stoik untuk fokus pada fakta melibatkan melihat kenyataan apa adanya, tanpa hiasan atau dramatisasi. Epictetus, salah satu filsuf stoik besar, mengajarkan bahwa bukan peristiwa itu sendiri yang mempengaruhi kita, tetapi interpretasi kita terhadapnya. Misalnya, jika kita menghadapi situasi menantang di tempat kerja, seperti konflik dengan seorang rekan, mudah bagi emosi frustrasi, kemarahan, atau kebencian kita untuk membuat kita melihat situasi itu sebagai sesuatu yang lebih serius daripada yang sebenarnya. Namun, dengan menganalisis fakta secara objektif, kita dapat memisahkan emosi kita dari kenyataan dan merespons dengan cara yang lebih rasional dan efektif. Pendekatan ini juga membantu kita menghindari perangkap dari melebih-lebihkan emosi. Seringkali, ketika kita menghadapi masalah, kita cenderung memperbesar masalah tersebut, membayangkan skenario terburuk, dan percaya bahwa situasi lebih putus asa daripada yang sebenarnya. Stoik mendorong kita untuk bertanya pada diri sendiri, apa kebenaran dari situasi ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Dengan melakukannya, kita dapat melihat segala sesuatu dengan lebih jelas dan mencegah emosi kita mengambil alih. Melihat melampaui emosi kita tidak berarti menjadi dingin atau tidak peka. Sebaliknya, itu adalah tindakan kebijaksanaan dan cinta diri yang memungkinkan kita hidup dengan lebih seimbang dan adil. Ini memungkinkan kita bertindak sesuai dengan nilai dan prinsip kita, alih-alih menjadi budak dari reaksi sementara. Ini tidak hanya membantu kita menghadapi tantangan dengan lebih efektif, tetapi juga memungkinkan kita menikmati momen kebahagiaan tanpa terikat secara berlebihan. Contoh jelas tentang bagaimana seorang stoik menerapkan pelajaran ini adalah saat menerima kritik. Alih-alih terbawa oleh kemarahan, harga diri yang terluka, atau kesedihan, seorang stoik akan fokus pada fakta. Apakah kritik ini dibenarkan? Apakah ada yang bisa saya pelajari darinya? Tindakan apa yang bisa saya ambil untuk memperbaiki? Dengan mengamati situasi secara objektif tanpa membiarkan emosi menguasai, seorang stoik mengubah apa yang bisa menjadi pengalaman negatif menjadi peluang untuk pertumbuhan dan pembelajaran. Berlatih objektivitas memberi kita kekuatan untuk tetap teguh bahkan ketika gelombang emosi berusaha mengalihkan kita. Ini memungkinkan kita hidup dalam keadaan ketenangan dan kejernihan, di mana kita tidak bereaksi secara impulsif, tetapi bertindak dengan niat dan kebijaksanaan. Dengan belajar melihat melampaui emosi kita, kita menemukan bahwa kebebasan sejati tidak terletak pada menghindari tantangan atau emosi, tetapi pada memilih bagaimana kita merespons. Pada akhirnya, stoik mengajarkan kita bahwa kita tidak dapat mengontrol apa yang kita rasakan, tetapi kita dapat mengontrol bagaimana kita merespons emosi tersebut.
Dan dengan melakukannya, kita dapat hidup dengan lebih penuh, sadar, dan harmonis dengan diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Melihat melampaui emosi kita adalah pada dasarnya seni hidup dengan ketenangan dan kekuatan, selalu memilih respons yang paling mencerminkan diri sejati kita dan nilai-nilai terdalam kita. Nomor 8, semua mengalir, tidak ada yang tetap. Di jantung Stoik terdapat pemahaman bahwa segala sesuatu dalam hidup adalah sementara, bahwa tidak ada yang permanen, dan bahwa pada akhirnya semuanya mengalir. Ide ini sangat penting untuk belajar hidup dalam kedamaian dan keseimbangan, karena mengajarkan kita untuk menerima baik suka maupun duka dengan ketenangan yang sama. Dengan mengakui bahwa segala sesuatu memiliki awal dan akhir, kita membebaskan diri dari beban melekat pada apa yang telah terjadi, atau takut pada apa yang akan datang. Hidup berada dalam gerakan konstan, seperti sungai yang mengalir tanpa henti. Emosi yang kita rasakan, tantangan yang kita hadapi, kemenangan yang kita rayakan, semuanya adalah bagian dari aliran berkelanjutan yang tidak pernah berhenti. Stoik mengajak kita untuk menerima kenyataan ini dan tidak menolak perubahan, karena penolakan hanya mengarah pada penderitaan. Dengan memahami bahwa semuanya bersifat sementara, kita belajar untuk menghargai setiap momen tanpa terikat atau menolak, dan untuk hidup dengan perasaan kebebasan dan kedamaian yang lebih besar. Sebuah analogi yang kuat yang menggambarkan ide ini adalah tentang badai yang berlalu. Ketika kita berada di tengah badai, hujan deras, angin kencang, dan rasanya tidak ada jalan keluar. Pada saat itu, mudah untuk merasa bahwa badai tidak akan pernah berakhir, bahwa kita terjebak dalam kekacauan yang tak berujung. Namun, seiring waktu, badai mulai mereda, awan menghilang, dan sinar matahari kembali bersinar. Tantangan yang kita hadapi dalam hidup adalah seperti badai itu. Tampak luar biasa dan tak berujung ketika kita mengalaminya, tetapi pada akhirnya semuanya akan berlalu, seperti langit cerah yang mengikuti badai. Pemahaman ini tentang ketidakpastian membantu kita menangani emosi sulit dengan lebih tenang. Rasa sakit, kesedihan, kemarahan, dan frustrasi adalah bagian dari pengalaman manusia, tetapi itu tidak mendefinisikan siapa kita dan tidak bertahan selamanya. Dengan menerima bahwa emosi ini juga mengalir dan pada akhirnya akan memudar, kita menghindari terjebak dalamnya. Kita memberi diri kita izin untuk merasakannya, belajar darinya, dan kemudian melepaskannya ketika saatnya tiba. Ketenangan tidak ditemukan dalam menghindari emosi, tetapi dalam memahami bahwa mereka bersifat sementara. Pada saat yang sama, ide bahwa segala sesuatu mengalir juga berlaku untuk momen-momen sukacita dan kesuksesan. Stoik mendorong kita untuk tidak terikat pada pengalaman ini, karena mereka juga bersifat sementara. Menghargai dan menikmati sepenuhnya momen tersebut, tanpa berusaha untuk mempertahankannya, memungkinkan kita hidup dengan lebih banyak rasa syukur dan kepuasan. Kita memahami bahwa hidup adalah siklus naik turun, dan baik sukacita maupun kesedihan memiliki tempatnya dalam perjalanan kita. Seorang Stoik akan menerapkan pelajaran ini dalam hidup mereka ketika menghadapi kehilangan atau kegagalan. Alih-alih terpuruk dalam keputusasaan, mereka akan mengingat bahwa situasi ini juga bersifat sementara, bahwa seperti badai, pada akhirnya itu akan berlalu. Mereka akan tetap teguh, percaya bahwa ketenangan akan datang dan bahwa ada sesuatu yang dapat dipelajari dari pengalaman ini. Dengan cara yang sama, ketika mereka berada dalam momen kesuksesan atau kebahagiaan, Stoik akan menikmatinya sepenuhnya, tetapi tanpa terikat, mengetahui bahwa hidup akan terus mengalir, dan tantangan serta sukacita baru akan muncul di cakrawala. Menerima bahwa segala sesuatu mengalir dan tidak ada yang tetap adalah salah satu hadiah terbesar yang dapat kita berikan kepada diri kita sendiri. Ini membebaskan kita dari ketakutan akan perubahan dan keterikatan pada apa yang telah ada, memungkinkan kita untuk hidup dengan lebih banyak kebebasan, ketenangan, dan rasa syukur. Dengan memahami bahwa baik momen baik maupun sulit adalah bagian dari siklus alami, kita dapat menavigasi hidup dengan sikap penerimaan, siap menghadapi apapun, dan mengetahui bahwa pada akhirnya akan selalu ada fajar baru. Nomor 9. Jadilah sahabat terbaik untuk dirimu sendiri. Jadilah sahabat terbaik untuk dirimu sendiri. Menjadi sahabat yang baik bagi diri kita sendiri adalah kunci untuk mencapai kehidupan yang lebih seimbang dan bahagia. Salah satu prinsip utama dalam Stoikisme adalah kemampuan untuk melihat melampaui emosi kita sendiri.
Ini adalah salah satu dasar paling kuat dari filosofi ini. Dalam banyak kesempatan, emosi yang kita rasakan dapat mengaburkan pandangan kita, membuat kita bereaksi secara berlebihan, atau bahkan menginterpretasikan situasi dengan cara yang tidak mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Emosi, meskipun merupakan bagian yang alami dan manusiawi dari pengalaman kita, memiliki kemampuan untuk memutarbalikkan persepsi kita. Hal ini dapat membawa kita pada kesimpulan yang tidak selalu akurat atau adil. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk belajar melihat segala sesuatu secara objektif, karena ini adalah langkah esensial untuk hidup dengan ketenangan jiwa dan membuat keputusan yang benar-benar menguntungkan kesejahteraan kita. Filsafat Stoik mengajak kita untuk mengadopsi sikap sebagai pengamat yang tidak memihak terhadap pengalaman yang kita jalani. Ini tidak berarti kita harus mengabaikan atau menekan emosi yang muncul, tetapi lebih kepada belajar untuk mengenali emosi tersebut tanpa terbawa oleh arusnya. Ketika kita mengalami situasi yang membangkitkan kemarahan, kesedihan, ketakutan, atau bahkan euforia, sangat mudah bagi emosi kita untuk mengambil alih pikiran dan membuat kita melebih-lebihkan kenyataan yang ada. Dengan mengambil langkah mundur dan berfokus pada fakta-fakta yang ada, kita dapat mencegah emosi-emosi ini menjadi filter yang membentuk cara kita menginterpretasikan dunia di sekitar kita. Praktik Stoik untuk fokus pada fakta melibatkan melihat kenyataan apa adanya, tanpa hiasan atau dramatisasi yang tidak perlu. Salah satu filsuf Stoik besar, Epictetus, mengajarkan bahwa bukan peristiwa itu sendiri yang mempengaruhi kita, tetapi lebih kepada bagaimana kita menginterpretasikan peristiwa tersebut. Sebagai contoh, jika kita menghadapi situasi menantang di tempat kerja seperti konflik dengan seorang rekan kerja, sangat mudah bagi emosi frustrasi, grievance atau kebencian yang kita rasakan untuk membuat kita melihat situasi itu sebagai sesuatu yang lebih serius daripada kenyataan yang sebenarnya. Namun, dengan menganalisis fakta secara objektif, kita dapat memisahkan emosi kita dari kenyataan dan merespons dengan cara yang lebih rasional dan efektif. Dengan demikian, menjadi sahabat terbaik bagi diri kita sendiri berarti memberi diri kita kesempatan untuk memahami dan mengelola emosi kita dengan bijaksana. Ini adalah perjalanan yang memerlukan kesabaran dan latihan. Tetapi hasilnya adalah kehidupan yang lebih tenang dan lebih memuaskan, di mana kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Mari kita berkomitmen untuk menjadi sahabat terbaik bagi diri kita sendiri, dengan cara yang lebih bijak dan lebih penuh pengertian. Nomor 10. Pikiran sehat, tubuh sehat. Koneksi yang mendalam antara pikiran yang sehat dan tubuh yang sehat merupakan salah satu prinsip fundamental dari filosofi Stoikisme. Memahami hubungan ini adalah kunci untuk mencapai keadaan keseimbangan dan kesejahteraan yang utuh dalam hidup kita. Para filsuf Stoik kuno meyakini bahwa untuk meraih kebijaksanaan dan kekuatan sejati, kita perlu merawat baik pikiran maupun tubuh, karena keduanya saling mempengaruhi secara signifikan. Dengan menjaga tubuh dalam kondisi baik, kita tidak hanya memfasilitasi kejernihan mental dan ketenangan, tetapi juga memupuk kesehatan emosional yang positif. Sebaliknya, dengan mengembangkan pikiran yang kuat dan tenang, kita berkontribusi secara langsung terhadap kesehatan fisik kita. Seneca, salah satu filsuf terbesar yang pernah ada dalam tradisi Stoik, mengajarkan dengan tegas bahwa kita tidak dapat memiliki tubuh yang sehat jika pikiran kita dalam keadaan sakit. Dan sebaliknya, tidak ada pikiran yang sehat jika tubuh kita diabaikan. Bagi Seneca, kesehatan fisik dan mental adalah dua sisi dari koin yang sama. Keduanya saling bergantung satu sama lain dan memerlukan perhatian serta perawatan yang konstan. Pandangan ini tetap relevan hingga hari ini, terutama di era modern di mana stres, kecemasan, dan gaya hidup yang tidak aktif seringkali berdampak negatif pada kesehatan kita dengan berbagai cara. Mengadopsi prinsip pikiran sehat, tubuh sehat, berarti membuat komitmen harian terhadap kesejahteraan kita, serta mengakui bahwa kita bertanggung jawab atas kondisi fisik dan mental kita. Salah satu pilar paling efektif untuk memperkuat baik tubuh maupun pikiran adalah olahraga. Dengan tetap aktif secara fisik, kita melepaskan endorfin, zat kimia alami dalam tubuh yang dapat meningkatkan suasana hati kita, mengurangi tingkat stres, dan membantu kita merasa lebih energik dan positif. Selain itu, disiplin yang dibangun melalui rutinitas olahraga mencerminkan filosofi Stoik yang lebih luas. Ketekunan, usaha, dan pengembangan diri. Ketika kita melatih tubuh kita
kita juga melatih pikiran kita untuk menjadi lebih tangguh, untuk mampu menghadapi ketidaknyamanan dan tantangan dengan tekad yang kuat. Meditasi merupakan alat berharga lain yang dipromosikan oleh para Stoik untuk membudayakan pikiran yang sehat. Melalui praktik meditasi, kita belajar untuk mengamati dan menenangkan pikiran kita, serta mengembangkan kejernihan dan introspeksi yang lebih dalam. Praktik ini membantu kita menemukan ruang ketenangan di tengah kekacauan dan kesibukan sehari-hari, serta membangun koneksi yang lebih mendalam dengan diri kita sendiri. Dengan meluangkan waktu untuk meditasi, kita memperkuat kemampuan kita dalam mengelola stres dan emosi, yang pada gilirannya berdampak positif pada kesehatan fisik kita. Selain itu, istirahat adalah aspek penting lain yang sering kali diremehkan. Para Stoik mengajarkan kita bahwa kita bukanlah mesin, dan bahwa baik tubuh maupun pikiran memerlukan momen-momen pemulihan untuk dapat berfungsi dengan potensi maksimal. Seneca sering mengatakan bahwa istirahat sama pentingnya dengan aktivitas itu sendiri, dan kita tidak boleh melihat jeda sebagai pemborosan waktu. Sebaliknya, jeda seharusnya dipandang sebagai kesempatan untuk mengisi ulang energi dan memperbarui fokus kita. Tidur yang berkualitas, mengambil waktu istirahat di tengah hari, dan memberi diri kita kesempatan untuk bersantai adalah tindakan cinta diri yang memungkinkan kita untuk menghadapi kehidupan dengan lebih banyak energi dan kejernihan. Penting untuk dipahami bahwa merawat tubuh dan pikiran kita bukanlah tindakan egois, melainkan sebuah tanggung jawab terhadap diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Ketika kita berada dalam keseimbangan, ketika pikiran kita jernih dan tubuh kita kuat, kita mampu memberikan yang terbaik dari diri kita kepada orang lain, menghadapi tantangan dengan ketenangan, dan menikmati hidup dengan sepenuhnya. Kesehatan fisik dan mental saling memperkuat satu sama lain, dan dengan merawat salah satu aspek, kita secara otomatis memperkuat yang lainnya. Contoh nyata tentang bagaimana seorang Stoik menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat pada penerapan rutinitas pagi yang menggabungkan olahraga dan meditasi. Ketika bangun di pagi hari, alih-alih terbawa oleh kesibukan dan stres yang sering mengintai, seorang Stoik akan meluangkan waktu untuk berolahraga, memperkuat otot-ototnya dan meningkatkan tingkat energinya. Setelah itu, ia akan menghabiskan beberapa menit untuk meditasi, memberikan kesempatan pada pikirannya untuk tenang dan bersiap menghadapi tantangan hari dengan kejernihan dan ketenangan. Praktik harian ini, meskipun tampak sederhana, merupakan cara untuk menghormati kesejahteraan diri dan memastikan bahwa pikiran serta tubuhnya selaras dan siap menghadapi setiap kesulitan yang mungkin muncul. Prinsip pikiran sehat, tubuh sehat berfungsi sebagai pengingat konstan bahwa kekuatan dan kebijaksanaan sejati tidak berasal dari mengabaikan kebutuhan kita, tetapi dari memenuhi kebutuhan tersebut dengan cinta dan perhatian. Para Stoik mengajak kita untuk melihat diri kita sebagai satu kesatuan yang utuh, untuk mengakui bahwa kesejahteraan kita adalah refleksi dari bagaimana kita merawat setiap aspek dari keberadaan kita. Dengan membudayakan pikiran dan tubuh yang sehat, kita sedang membangun fondasi untuk hidup yang penuh, seimbang, dan harmonis, baik dengan diri kita sendiri maupun dengan dunia di sekitar kita. Nomor 11. Fokus pada jalanmu sendiri. Fokus pada jalanmu sendiri adalah salah satu pilar terpenting dari Stoikisme, sebuah filsafat yang mengajarkan kita untuk menghadapi tantangan hidup dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Konsep ini sangat terkait dengan istilah euthymia, yang merujuk pada keadaan ketenangan batin yang muncul ketika kita menyadari bahwa kita hidup sesuai dengan nilai dan tujuan kita sendiri. Euthymia mengajak kita untuk melangkah di jalur yang telah kita pilih dengan kejernihan pikiran dan tekad yang kuat, sambil tetap percaya bahwa arah yang kita ambil adalah yang benar, terlepas dari apa yang orang lain lakukan atau katakan. Di tengah dunia yang penuh dengan berbagai perbandingan, sangat penting bagi kita untuk menyadari bahwa setiap individu memiliki jalan hidupnya masing-masing, dengan tantangan dan kemajuan yang berbeda-beda. Ketika kita terjebak dalam lingkaran perbandingan, kita berisiko merasakan ketidakcukupan, berpikir bahwa kita tidak melakukan cukup banyak, atau merasa bahwa kita tidak cukup baik. Sikap ini menjauhkan kita dari ketenangan dan kedamaian batin yang sejati, karena kita terus-menerus mencari validasi dan kepuasan di tempat-tempat yang di luar kendali kita. Sebuah analogi yang tepat untuk memahami konsep ini adalah membayangkan diri kita sedang mengemudikan mobil di jalan menuju tujuan yang kita impikan. Dalam perjalanan itu, kita mungkin melihat pengemudi lain yang melaju dengan kecepatan yang berbeda, menuju arah yang berbeda, atau bahkan menggunakan mobil yang lebih besar dan lebih cepat dari milik kita.
Jika kita teralihkan oleh apa yang dilakukan orang lain, kita akan kehilangan fokus pada jalan kita sendiri, yang dapat menyebabkan kita menyimpang dari arah yang benar atau bahkan mengalami kecelakaan. Para penganut Stoik mengingatkan kita bahwa dalam menjalani hidup, penting untuk menjaga perhatian kita tetap terfokus pada jalan kita sendiri. Kita perlu berkonsentrasi pada jalur yang telah kita pilih dan menyesuaikan ritme perjalanan kita berdasarkan kebutuhan dan tujuan pribadi kita. Membandingkan diri kita dengan orang lain sama saja dengan terus-menerus menengok ke jalur di sebelah kita, alih-alih memfokuskan perhatian pada jalur kita sendiri. Sikap ini hanya akan menimbulkan perasaan iri, frustrasi, dan putus asa, karena selalu akan ada seseorang yang tampaknya lebih maju atau lebih sukses. Namun, ajaran Stoik menyatakan bahwa kesuksesan sejati tidak diukur dari seberapa baik kita membandingkan diri dengan orang lain, melainkan dari kesetiaan kita dalam mengikuti jalan kita sendiri. Ini termasuk integritas dalam menjalani nilai-nilai kita dan kepuasan yang datang dari mengetahui bahwa kita telah melakukan yang terbaik yang kita bisa. Oleh karena itu, eutimia menjadi praktik penting dalam menemukan kedamaian dan kepuasan dalam perjalanan hidup kita sendiri, dengan mengakui bahwa setiap orang memiliki jalan unik yang harus dilalui. Ketika kita mulai berhenti membandingkan diri dengan orang lain dan mulai fokus pada apa yang benar-benar penting bagi kita, kita akan merasakan pelepasan dari beban yang berat dan mulai mengalami kebebasan serta kesejahteraan yang mendalam. Kita memberi diri kita izin untuk maju dengan ritme kita sendiri, merayakan setiap kemenangan yang kita raih dan belajar dari setiap kekalahan tanpa merasa tertekan untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh orang lain. Seorang Stoik yang menerapkan prinsip eutimia akan menjadi sosok yang, ketika melihat teman atau rekan mencapai tujuan yang belum ia capai, tidak akan terbawa oleh perasaan iri atau frustrasi. Sebaliknya, ia akan tetap fokus pada kemajuan dirinya sendiri, menyadari bahwa ia sedang berada di tempat yang tepat untuk belajar dan tumbuh. Dia akan meluangkan waktu untuk merenungkan tujuan dan nilai-nilai pribadinya, menyesuaikan jalurnya sesuai dengan apa yang benar-benar berarti baginya, alih-alih berusaha mengikuti jejak orang lain yang mungkin tidak sejalan dengan dirinya. Fokus pada jalanmu sendiri berarti setia pada diri sendiri, menghormati proses yang kita jalani, dan memahami bahwa perjalanan kita sama pentingnya dengan tujuan yang ingin kita capai. Ketika kita berhenti melihat ke samping dan mulai melihat ke depan, kita akan menemukan bahwa kita memiliki semua yang kita butuhkan untuk melangkah maju dengan percaya diri dan ketenangan. Stoik mengajak kita untuk membudayakan eutimia sebagai cara untuk melindungi kedamaian batin kita, mengingatkan kita bahwa hidup kita adalah milik kita sendiri, dan tidak ada orang lain yang dapat menjalankannya untuk kita. Pada akhirnya, perbandingan adalah pencuri kebahagiaan, dan hanya ketika kita belajar untuk fokus pada perjalanan kita sendiri, kita dapat hidup dengan kebebasan dan kepuasan yang sejati, yang berasal dari menjadi diri kita yang autentik. Hidup adalah perjalanan yang dapat dinikmati sepenuhnya ketika kita melepaskan distraksi eksternal dan mendedikasikan diri untuk berjalan di jalan kita sendiri dengan tekad, rasa syukur, dan ketenangan. Nomor 12. Perbarui diri setiap pagi. Memperbarui diri setiap pagi adalah esensi dari hidup sepenuhnya menurut pandangan Stoikisme. Setiap fajar yang menyingsing memberikan kita kesempatan untuk memulai lagi, untuk melepaskan segala beban yang membelenggu pikiran dan jiwa kita, serta untuk merangkul saat ini dengan segala kemungkinannya yang tak terbatas. Hidup ini senantiasa berubah, dan setiap kali kita membuka mata di pagi hari, kita diingatkan bahwa kita memiliki pilihan untuk memperbarui diri, untuk melepaskan segala hal yang tidak lagi berguna, dan untuk fokus pada apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Analogi sungai sangat tepat untuk memahami konsep ini. Sebuah sungai tidak pernah sama. Ia senantiasa mengalir, selalu memperbarui diri dan bergerak maju. Meskipun air yang kita lihat hari ini tampak serupa dengan yang kita lihat kemarin, sebenarnya itu sepenuhnya baru, segar, dan berbeda. Kita sebagai manusia memiliki kemampuan untuk melakukan hal yang sama. Tidak peduli sebanyak mana kesalahan yang telah kita lakukan, berapa kali kita telah merasakan kegagalan, atau seberapa berat beban yang kita pikul di pundak kita, setiap pagi adalah kesempatan untuk membebaskan diri, untuk mengalir bebas, dan memulai kembali. Filosofi Stoik mengajak kita untuk memandang setiap hari sebagai awal yang baru. Sebuah kanvas kosong di mana kita dapat melukis kehidupan kita dengan warna-warna pilihan kita sendiri.
Saat kita terbangun, kita diberi kesempatan untuk memutuskan bagaimana kita ingin menghadapi hari itu, sikap apa yang akan kita adopsi, dan tindakan apa yang akan kita ambil. Ini tidak berarti kita harus melupakan masa lalu, tetapi kita tidak boleh membiarkannya memperbudak kita atau menghalangi kita untuk melangkah maju. Kita belajar dari pengalaman kita, tetapi kita tidak boleh membiarkan pengalaman tersebut mendefinisikan siapa kita atau apa yang dapat kita capai di masa mendatang. Melepaskan beban masa lalu adalah langkah penting dalam proses pembaruan ini. Seringkali, kita terjebak membawa rasa dendam, ketakutan, dan kekhawatiran yang menghalangi kita untuk sepenuhnya menikmati setiap detik dari saat ini. Kita seringkali berpegang pada hal-hal yang sudah tidak bisa kita ubah, dan itu sangat menghambat langkah kita untuk maju. Ajaran Stoik menekankan bahwa masa lalu sudah tidak ada dalam kendali kita, tetapi masa kini ada dalam kendali kita. Setiap pagi adalah kesempatan baru untuk melepaskan semua beban tersebut dan melangkah dengan ringan dan tekad yang baru. Dengan merangkul saat ini, kita membuka pintu untuk peluang-peluang baru yang mungkin belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Setiap hari adalah kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan menjadi sedikit lebih baik dari hari sebelumnya. Alih-alih terjebak dalam apa yang tidak berjalan dengan baik, kita dapat fokus pada apa yang dapat kita lakukan hari ini untuk mendekati tujuan kita dan versi terbaik dari diri kita sendiri. Dengan menjalani mentalitas ini, kita menjadi lebih tangguh, lebih optimis, dan lebih mampu menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi dalam hidup. Salah satu contoh bagaimana seorang Stoik menerapkan prinsip ini adalah ketika bangun di pagi hari, tidak peduli seberapa sulit hari sebelumnya, ia meluangkan waktu untuk merenungkan semua kemungkinan yang dibawa oleh hari baru. Alih-alih terfokus pada kesalahan atau masalah dari masa lalu, ia memilih untuk memulai lagi, menghadapi hari dengan sikap positif dan niat untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk memperbaiki diri. Memperbarui diri setiap pagi bukanlah tindakan yang diambil karena masa lalu tidak penting, tetapi karena setiap hari adalah hadiah yang memberi kita kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan menjalani hidup sepenuhnya. Ajaran Stoik mengajarkan kita bahwa hidup adalah sebuah perjalanan yang lebih bermakna ketika kita berhenti melihat ke belakang dan mulai fokus pada jalan yang terbentang di depan kita. Dengan melakukannya, kita menemukan bahwa setiap hari memiliki potensi untuk menjadi awal yang baru, sebuah petualangan baru, dan kesempatan baru untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Mari kita manfaatkan setiap pagi sebagai peluang untuk memperbarui diri dan menjadikan hidup kita lebih bermakna. Nomor 13. Temukan perspektif baru tentang hidup. Menemukan perspektif baru tentang hidup merupakan salah satu ajaran paling mendalam yang ditawarkan oleh Stoikisme. Dalam filosofi ini, kita diajak untuk melihat hidup tidak hanya dari sudut pandang sehari-hari, tetapi juga dari perspektif yang lebih luas dan mendalam. Marcus Aurelius, seorang filsuf serta kaisar besar yang menerapkan prinsip-prinsip Stoikisme, mengajak kita untuk mengangkat diri kita di atas kekhawatiran dan rutinitas sehari-hari. Ia mengingatkan kita untuk merenungkan posisi kita di alam semesta, menggali makna yang lebih dalam dari setiap pengalaman yang kita jalani. Dengan melakukan refleksi ini, kita bisa menemukan rasa damai, kejernihan, dan tujuan hidup yang sering kali hilang di tengah kesibukan dan masalah sehari-hari yang kita hadapi. Marcus Aurelius sering kali merenungkan betapa luasnya kosmos dan betapa kecilnya waktu yang kita habiskan di dalamnya. Ia mengingatkan kita bahwa dalam skema besar dari segala sesuatu, kekhawatiran dan masalah yang kita hadapi hanyalah sebutir pasir di tengah gurun yang luas. Perspektif ini bukanlah usaha untuk meminimalkan pengalaman atau tantangan yang kita hadapi, melainkan untuk menempatkannya dalam konteks yang lebih luas. Dengan cara ini, kita dapat melihat bahwa banyak dari hal-hal yang kita khawatirkan tidak memiliki signifikansi sebesar yang kita anggap selama ini. Dengan mengakui betapa sementara dan fananya kehidupan kita, kita belajar untuk menghargai setiap momen yang kita jalani. Kita tidak lagi membiarkan diri kita terjebak dalam hal-hal sepele yang tidak penting, tetapi sebaliknya, kita mulai fokus pada apa yang benar-benar berarti. Ketika kita melihat hidup dari sudut pandang yang lebih besar, kita menyadari betapa saling ketergantungannya segala sesuatu. Setiap makhluk hidup, setiap pengalaman, dan setiap peristiwa adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Hal ini membantu kita memahami bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan kita. Orang lain juga menghadapi tantangan yang sama.
Dan kita semua merupakan bagian dari siklus kehidupan yang terus berulang dan berkembang. Dengan perspektif ini, kita mendapatkan kesempatan untuk membudayakan empati dan kasih sayang. Kita mulai menyadari bahwa hidup kita saling terkait, dan bahwa kesejahteraan satu individu berpengaruh terhadap kesejahteraan yang lain. Melihat hidup dari perspektif yang lebih luas juga membantu kita untuk menghargai keberadaan kita dengan cara yang lebih mendalam. Kita dapat memahami bahwa meskipun hidup kita singkat dan sementara, ia tetap memiliki tujuan dan makna yang dapat kita temukan dengan hidup sesuai dengan nilai serta prinsip yang kita anut. Alih-alih terfokus pada apa yang tidak kita miliki atau apa yang kita rasa kurang, kita mulai menghargai pengalaman yang telah kita jalani, orang-orang di sekitar kita, serta kesempatan yang kita miliki untuk tumbuh dan memberikan kontribusi kepada dunia. Sebagai contoh, ketika seorang stoik menghadapi situasi yang membuat frustrasi atau kekecewaan, ia tidak akan terjebak dalam emosi negatif. Sebaliknya, ia akan meluangkan waktu untuk mengamati situasi tersebut dari sudut pandang yang lebih luas. Ia akan bertanya, seberapa pentingkah masalah ini dalam konteks kehidupan saya secara keseluruhan? Bagaimana hal ini berhubungan dengan skema besar dari segala sesuatu? Dengan pertanyaan-pertanyaan ini, ia mungkin menemukan bahwa apa yang tampak sangat mendesak atau menekan sebenarnya hanyalah bagian kecil dari pengalaman hidupnya dan tidak mendefinisikan keberadaannya secara keseluruhan. Menemukan perspektif baru tentang hidup membebaskan kita dari belenggu kekhawatiran yang seringkali mengganggu pikiran dan perasaan kita. Hal ini memungkinkan kita untuk melihat dunia dengan mata yang lebih jernih dan penuh rasa syukur. Stoikisme mengajak kita untuk mengangkat pandangan kita, merenungkan kain kehidupan yang luas, dan menemukan tempat kita di dalamnya. Dengan melakukan refleksi ini, kita belajar untuk menghargai setiap momen yang kita jalani, menghadapi tantangan dengan ketenangan, serta hidup dengan rasa tujuan dan koneksi yang lebih mendalam. Perluasan perspektif ini tidak hanya memberi kita kedamaian, tetapi juga menginspirasi kita untuk menjalani hidup dengan lebih tekun dan penuh rasa syukur. Ketika kita memahami bahwa hidup kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, kita menyadari bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan meninggalkan jejak positif di dunia ini. Akhirnya, Stoikisme mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati dari keberadaan kita terletak pada bagaimana kita memilih untuk melihat dan mengalami hidup. Dengan mengubah perspektif kita dapat mengubah kenyataan kita dan menemukan rasa kepuasan serta makna yang lebih dalam dan langgeng. Perspektif baru ini membimbing kita untuk menjalani hidup dengan lebih bijaksana, lebih peka terhadap lingkungan di sekitar kita, dan lebih terbuka terhadap pelajaran-pelajaran yang ditawarkan oleh setiap pengalaman. Nomor 14. Temukan kepuasan dalam kesederhanaan. Menemukan kepuasan dalam kesederhanaan adalah salah satu ajaran terdalam dari Stoikisme. Sebuah filosofi yang mengajak kita untuk merenungkan kembali esensi dari kebahagiaan sejati. Epictetus, salah satu filsuf paling berpengaruh dalam tradisi ini, mengungkapkan pandangannya dengan jelas dan tegas ketika ia menyatakan bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada seberapa banyak harta yang kita miliki, tetapi lebih pada seberapa sedikit kebutuhan yang kita miliki. Dalam masyarakat yang terus-menerus mendorong kita untuk mencari lebih banyak, mengumpulkan harta, dan mengukur nilai diri berdasarkan kepemilikan materi, ajaran Stoik mengingatkan kita bahwa kelimpahan sejati sebenarnya terletak pada kemampuan kita untuk merasa puas dengan hal-hal yang esensial. Langkah pertama menuju kepuasan ini adalah menyederhanakan lingkungan kita. Seringkali, hidup kita dipenuhi dengan benda-benda material yang tidak perlu, komitmen yang membebani, dan kekhawatiran yang hanya mengalihkan perhatian kita dari apa yang benar-benar penting. Dengan menghilangkan hal-hal yang tidak perlu, kita menciptakan ruang bagi hal-hal yang benar-benar menambah nilai pada kehidupan kita, mengurangi kepemilikan, aktivitas, dan kekhawatiran yang tidak mendukung kesejahteraan kita, memungkinkan kita untuk belajar menghargai apa yang kita miliki. Kita mulai mengedepankan pengalaman dan hubungan di atas benda-benda fisik yang seringkali hanya membawa beban. Kesederhanaan, dengan demikian, menjadi sumber kebebasan dan kedamaian yang hakiki. Salah satu alat yang sangat kuat dalam perjalanan menuju kesederhanaan adalah rasa syukur. Dengan mempraktikkan rasa syukur, kita mengalihkan perhatian kita dari apa yang kita kurang dan mulai fokus pada berkat-berkat yang sudah kita miliki. Sikap ini memungkinkan kita untuk menyadari bahwa hidup kita sebenarnya sudah penuh dengan kelimpahan, dan kita tidak perlu mengumpulkan lebih banyak untuk merasa lengkap.
menghargai hal-hal kecil, momen-momen sehari-hari, dan orang-orang di sekitar kita menghubungkan kita dengan esensi kehidupan yang sesungguhnya, serta membantu kita menemukan kepuasan dalam apa yang sudah ada di hadapan kita. Fokus pada lebih sedikit aktivitas tetapi lebih bermakna merupakan aspek penting lainnya dari prinsip ini. Alih-alih berusaha melakukan segalanya sekaligus, ajaran Stoik mendorong kita untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar memperkaya hidup kita dan yang selaras dengan nilai serta tujuan kita. Ini melibatkan proses belajar untuk mengatakan tidak pada segala sesuatu yang tidak memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan kita. Dengan menghabiskan waktu dan energi kita pada tindakan yang mendekatkan kita pada versi terbaik dari diri kita, kita menemukan bahwa kualitas pengalaman jauh lebih penting daripada kuantitasnya. Membangun hubungan yang otentik juga merupakan bagian integral dari menemukan kepuasan dalam kesederhanaan. Alih-alih mencari persetujuan dari orang lain atau dikelilingi oleh banyak orang untuk merasa berharga, ajaran Stoik mengajak kita untuk membangun koneksi yang didasarkan pada kejujuran, saling menghormati, dan pemahaman yang mendalam. Hubungan yang otentik, yang menerima kita apa adanya dan mendorong kita untuk tumbuh, adalah yang benar-benar memperkaya hidup kita dan memberi kita rasa memiliki serta cinta yang tulus. Menerima ketidaksempurnaan adalah salah satu pilar utama dari kesederhanaan. Hidup ini tidak akan selalu sempurna, dan kita pun tidak akan pernah menjadi sempurna. Dengan membebaskan diri dari kebutuhan untuk memenuhi standar yang tidak realistis, kita dapat merangkul kemanusiaan kita dan menikmati keindahan dari segala yang tidak sempurna. Dengan berhenti mencari kesempurnaan dalam segala hal, kita menemukan bahwa kepuasan sejati terletak pada kemampuan untuk menghargai apa yang sudah ada, dengan segala ketidaksempurnaannya dan nuansanya yang unik. Sebagai contoh konkret tentang bagaimana seorang Stoik menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat bagaimana mereka menyederhanakan ruang kerja mereka. Mereka menghilangkan elemen-elemen yang tidak perlu, dan hanya menyisakan apa yang benar-benar diperlukan untuk menjadi produktif. Alih-alih mengisi agenda mereka dengan komitmen-komitmen yang tidak memberikan kontribusi positif, mereka lebih memilih untuk terlibat dalam proyek-proyek yang mereka cintai dan yang selaras dengan nilai-nilai mereka. Di akhir hari, mereka meluangkan waktu untuk bersyukur atas pengalaman dan orang-orang yang membuat hari mereka berharga, mengingatkan diri mereka bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada apa yang dimiliki, tetapi pada kemampuan untuk menghargai dan mengapresiasi kehidupan itu sendiri. Kesederhanaan mengembalikan kita kepada yang esensial, pada apa yang benar-benar penting dalam hidup. Ia mengajarkan kita bahwa kebahagiaan tidak terletak pada pengumpulan harta benda, tetapi pada kemampuan kita untuk menemukan kepuasan dalam apa yang sudah kita miliki. Ajaran Stoik mengajak kita untuk hidup dengan lebih sedikit, tetapi dengan cara yang lebih penuh, membudayakan hidup yang kaya akan makna, otentisitas, dan rasa syukur. Dengan melakukannya, kita menemukan bahwa kelimpahan sejati selalu ada di ujung jari kita, menunggu untuk diakui dan dihargai dalam bentuknya yang paling sederhana dan murni. Nomor 15. Budayakan hubungan yang bermakna. Membangun hubungan yang bermakna merupakan salah satu prinsip paling berharga dalam filosofi Stoikisme, karena ia mengakui bahwa koneksi manusia yang otentik adalah sumber kekuatan, penghiburan, dan pertumbuhan pribadi yang tak ada habisnya. Dalam konteks ini, Seneca, salah satu tokoh besar dalam pemikiran Stoik, pernah mengungkapkan, "Persahabatan selalu bermanfaat, cinta kadang-kadang menyakiti." Melalui ungkapan ini, Seneca mengajak kita untuk merenungkan perbedaan yang mendasar antara hubungan yang benar-benar memberi nutrisi dan memperkuat hidup kita, serta hubungan yang, jika tidak otentik atau tidak saling menguntungkan, justru dapat menjadi sumber rasa sakit dan frustrasi. Hubungan yang bermakna adalah hubungan yang melampaui penampilan fisik, ekspektasi dangkal, atau manfaat langsung yang dapat diperoleh dari orang lain. Hubungan ini dibangun di atas dasar koneksi yang tulus, di mana kedua individu saling mendukung, menginspirasi, dan memotivasi untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka masing-masing. Dalam pandangan Stoikisme, kita diajarkan bahwa persahabatan sejati adalah harta yang langka dan tidak mudah ditemukan. Namun, ketika kita berhasil membudayakannya, hubungan ini akan memperkaya hidup kita dengan cara yang mendalam dan abadi. Untuk membudayakan hubungan yang bermakna, menjadi otentik dan rentan adalah hal yang fundamental. Seringkali, kita merasa takut untuk menunjukkan diri kita apa adanya, karena khawatir akan penilaian atau penolakan dari orang lain.
Namun, justru kerentanan itulah yang memungkinkan kita untuk terhubung secara tulus dengan orang lain. Ketika kita berani menjadi diri kita sendiri, dengan terbuka berbagi kebahagiaan, ketakutan dan tantangan yang kita hadapi, kita secara tidak langsung mengundang orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dalam ruang kejujuran dan ketulusan ini, hubungan yang kita bangun akan menjadi lebih kuat dan menjadi sumber dukungan serta pemahaman yang saling menguntungkan. Aspek kunci lainnya dalam membudayakan hubungan yang bermakna adalah mencari orang-orang yang berbagi nilai dan minat yang sama dengan kita. Hubungan yang paling bermakna biasanya dibangun di atas dasar prinsip dan tujuan yang serupa. Dengan dikelilingi oleh individu-individu yang memiliki nilai-nilai yang sejalan, kita tidak hanya menemukan rasa memiliki, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendorong kita untuk tumbuh dan berkembang. Koneksi ini menantang kita untuk tetap setia pada prinsip-prinsip kita dan mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan hidup kita. Penting untuk diingat bahwa hubungan yang bermakna tidak selalu sempurna. Sama seperti kita, orang-orang yang ada dalam hidup kita juga memiliki perjuangan, ketidaksempurnaan, dan momen kelemahan masing-masing. Filosofi Stoik mendorong kita untuk mempraktikkan empati dan pemahaman, dengan mengakui bahwa hubungan yang sejati tidak didefinisikan oleh ketiadaan konflik, melainkan oleh kemampuan kita untuk mengatasi masalah bersama dan belajar dari setiap pengalaman yang kita lalui. Sebagai contoh, seorang penganut Stoik menerapkan prinsip ini dengan secara sadar, memilih dengan siapa ia menghabiskan waktu. Alih-alih mencari persetujuan dari banyak orang atau dikelilingi oleh individu-individu yang tidak berbagi nilai-nilai yang sama, ia akan lebih fokus pada membangun dan mempertahankan hubungan yang benar-benar memberikan kontribusi positif bagi hidupnya. Ia menjadi sosok yang otentik, yang mendengarkan dengan penuh perhatian, dan yang bersedia untuk menjadi rentan. Dengan kesadaran bahwa dengan melakukannya, ia menciptakan ruang di mana koneksi yang nyata dapat tumbuh dan berkembang. Selain itu, hubungan yang bermakna juga mengajarkan kita untuk menjadi individu yang lebih baik, menantang kita untuk keluar dari zona nyaman kita, untuk lebih memahami sesama, dan untuk mengembangkan kemampuan memberi tanpa mengharapkan balasan. Dengan membudayakan koneksi yang otentik, kita menemukan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada apa yang bisa kita peroleh, melainkan pada apa yang bisa kita bagikan dan ciptakan bersama orang lain. Pada akhirnya, para Stoik mengingatkan kita bahwa hubungan yang bermakna adalah salah satu harta terbesar yang kita miliki dalam hidup ini. Mereka memberikan kita kesempatan untuk berbagi perjalanan kita, untuk belajar dan tumbuh bersama orang lain, serta untuk mengalami esensi sejati dari kemanusiaan. Dengan membudayakan koneksi yang tulus, timbal balik dan otentik, kita tidak hanya memperkaya hidup kita, tetapi juga menciptakan warisan cinta dan dukungan yang melampaui waktu dan keadaan. Melalui hubungan-hubungan ini, kita menemukan makna yang lebih dalam hidup dan menyadari bahwa kita semua terhubung dalam perjalanan yang indah ini. Sebelum mengakhiri, saya ingin Anda ingat bahwa jalan Stoik adalah proses transformasi dan pertumbuhan. Jika Anda siap untuk menerapkan ajaran ini dan menghadapi kecemasan serta depresi dengan keberanian, tulis di komentar, "Hari ini dimulai versi baru saya seorang Stoik." Versi baru Anda dimulai di sini dan sekarang. Teruslah maju dengan tekad dan kekuatan.